Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke farmakoterapi untuk infeksi saluran cerna ya. Jadi tentu saja infeksinya berada di sekitar saluran pencernaan. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Infeksi saluran cerna adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi, bisa oleh karena bakteri, bisa juga karena virus. Ya, nantinya tentu saja mengganggunya mengganggu sistem pencernaan. Nah, bakteri atau virus itu bisa menyebabkan infeksi dengan cara mengeluarkan yang namanya toksin. Ya, jadi bakteri tersebut atau virus tersebut dapat mengeluarkan toksin. Toksin inilah nanti yang akan menginfeksi saluran cerna. Rata-rata kalau tidak lambung di usus gitu. Atau jika tidak mengeluarkan toksin, infeksi ini terjadi karena dapat mengganggu keseimbangan jumlah flora normal usus ya. Bisa jadi juga misalkan infeksinya itu infeksi E. coli ya, E. coli yang ada di makanan kita makan gitu ya. Sebenarnya kan E. coli itu ada ya di dalam tubuh kita sebagai flora normal gitu. Tapi ketika ada tambahan E. coli dari luar, jumlahnya jadi tidak seimbang atau berlebih, itu bisa menyebabkan patogen. Untuk kasus infeksi saluran cerna, itu yang paling harus diantisipasi atau dilihat gitu ya, itu adalah yang paling utama adalah jika terjadinya dehidrasi. Ya, banyak sekali kejadian pada infeksi saluran cerna itu menyebabkan dehidrasi karena rata-rata gejalanya itu seperti diare gitu ya, diare, kemudian muntah-muntah ya, mual muntah itu kan mengeluarkan banyak cairan ya sehingga dapat menimbulkan dehidrasi. Nah, kenapa sih kita penting untuk melihat terjadinya dehidrasi? Pertama adalah banyak penelitian atau pada kenyataannya gitu ya, dehidrasi akibat infeksi saluran cerna itu menempati urutan kedua sebagai penyebab mortalitas atau kematian, terutama pada anak-anak usia di bawah 5 tahun di seluruh dunia ini gitu ya. Jadi banyak anak-anak yang mendapatkan infeksi saluran cerna, kemudian dia itu mengalami dehidrasi, tidak ketahuan bahwa pasien tersebut dehidrasi, itu bisa sampai menyebabkan kematian gitu ya. Jadi dehidrasi itu bukan penyakit main-main hanya kekurangan cairan ya, tapi memang harus segera ditangani karena kalau tidak ditangani lebih lanjut juga dapat menyebabkan kematian. Ya, ini ada tanda-tanda klinis ya, bagaimana seseorang tersebut dehidrasi terutama pada anak-anak gitu ya. Jadi ada kategori dehidrasi, ada ringan, ada sedang, ada dehidrasi berat ya. Variabelnya terdiri dari tekanan darahnya. Rata-rata kalau sudah dehidrasi berat itu tekanan darahnya dapat dilihat dia menurun ya. Kemudian ininya juga pulsnya juga, kemudian detak jantung. Biasanya detak jantungnya itu semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi ketika dia dehidrasi. Kemudian yang terlihat lagi di mukosa membran ya, kemudian urin outputnya, kemudian dari matanya gitu ya. Jadi ini adalah tanda-tanda apakah seseorang tersebut terkena dehidrasi atau tidak. Ini bisa dilihat dari parameter klinis ini. Klasifikasi untuk infeksi saluran cerna itu terdiri dari 3 bagian penuh ya, terutama ini adalah contoh-contoh yang sering terjadi di Indonesia ya khususnya. Yang pertama adalah diare enterotoksigenik ya. Biasanya ini adalah diare yang penyebabnya ya mikrobanya itu mengeluarkan enterotoksin ya. Contohnya adalah Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera dan Escherichia coli. Kemudian ada juga diare invasif ya. Kalau diare invasif ini adalah bakterinya yang langsung menyerang gitu ya, bukan mengeluarkan toksin tapi bakteri tersebut atau mikroba tersebut yang langsung menyerang ke jaringan-jaringan atau organ di dalam tubuh kita. Contohnya adalah Shigella, kemudian Salmonella,
dan Entomoeba histolytica. Kemudian ada yang disebabkan oleh virus, ya kalau tadi ini bakteri ya, sama amoeba. Kalau namanya gastroenteritis virus akut itu disebabkan oleh rotavirus ya. Sekarang juga di sini ada lagi gambar vaksin ya tentang rotavirus ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dua infeksi saluran cerna. Yang pertama adalah infeksi yang disebabkan oleh Vibrio cholera ya. Tadi penyakitnya adalah kolera. Dan penyakit diare invasif ya yang disebabkan oleh Salmonella atau biasa kita kenal spesiesnya itu Salmonella typhi yang dapat menyebabkan infeksi tifoid ya. Hanya dua itu, ini dari dua klasifikasi yang berbeda. Diharapkan mahasiswa nanti dapat membedakan ya antara apa sih bedanya patofisiologi terutama ya dari diare enterotoksik bedanya dengan diare invasif. Untuk transmisi, karena infeksi ini berada di saluran cerna, biasanya tentu saja transmisinya itu rata-rata atau ya sebagian besar ya, itu pasti melalui mulut ya, melalui fekal dan oral atau oral and fecal route ya kalau bahasa Inggrisnya itu ya, melalui fekal atau oral yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi seseorang tersebut memakan atau meminum makanan, misalkan sayuran atau daging yang kurang mentah yang sudah terinfeksi ya, sudah terinfeksi bakteri atau mikroba tersebut, kemudian ya intinya belum matang ya. Nah, makanan minuman ini dapat terinfeksi bisa dari oral lainnya atau dari misalkan yang menyiapkannya lagi terinfeksi gitu ya, yang jual makanan tersebut terinfeksi, kemudian kita memakan makanan tersebut tanpa dimasak dengan benar gitu, itu bisa menjadi menginfeksi. Atau dari fekalnya atau dari fesesnya, dari feses manusia itu tersendiri atau dari feses hewan yang terinfeksi kemudian akhirnya dimakan gitu, maka akhirnya terjadilah infeksi pada tubuh pasien. Nah, jadi bagaimana ketika untuk mencegah infeksi bakteri saluran cerna atau infeksi saluran cerna ini, itu tentu saja intinya sih menjaga higienis dan menjaga sanitasi gitu ya. Jadi sebelum makan cuci tangan, kita nggak tahu tangan kita sudah memegang apa ya. Kemudian minum air yang sudah matang gitu ya, jangan langsung dari sungai ya. Kalau misalkan di daerah gitu ya, langsung dari sungai atau langsung dari keran, kita tidak tahu air sungai atau air keran tersebut sudah terinfeksi atau belum. Kemudian memakan makanan yang sehat ya, jangan yang banyak kerumunan lalat atau sampah, dekat sampah. Kemudian menjaga sanitasi ruangan, sanitasi peralatan makan ya. Kemudian jika buang air besar itu harus digunakan di toilet, jangan di sungai atau tempat-tempat umum lainnya. Kemudian menggunakan tong sampah dengan penutup sehingga kalau ada makanan yang terkontaminasi tidak mudah menyebar. Nah, itu adalah sebagian besar intinya gitu ya, inti dari cara penanggulangan untuk infeksi saluran cerna. Sekarang kita masuk ke masing-masing penyakitnya ya. Ada dua tadi yang sudah saya infokan bahwa kita akan membahas yang pertama adalah tentang tifoid, yang kedua adalah tentang kolera ya. Nah, nanti apa saja yang akan dibahas itu tentu saja tentang definisi penyakitnya, kemudian disebabkan oleh apa penyakit tersebut, prevalensinya di dunia ataupun di Indonesia seperti apa ya, untuk tahu bahwa kejadian itu banyak apa tidak, kemudian patologinya atau kalau infeksi itu dinamakan patogenesisnya, kemudian bagaimana cara mendiagnosis dan bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama adalah
penyakit tifoid atau tipes ya, kita sering lihatnya. Nah, tifoid atau biasa kita kenal dengan tipes itu adalah infeksi akut saluran cerna yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Ya, jenisnya adalah Salmonella typhi. Nah, penyebabnya tadi ya Salmonella typhi, bisa juga Salmonella paratyphi. Ada paratyphi A, ada B, ada C gitu. Cuman sebagian besar atau hampir lebih besar itu penyakit tipesnya disebabkan oleh Salmonella typhi. Kenapa? Karena Salmonella typhi ini adalah bakteri yang hanya hidup di manusia gitu ya. Jadi kalau Salmonella paratyphi itu selain bisa menginfeksi manusia, bisa juga menginfeksi hewan ya. Tapi kalau Salmonella typhi itu dia hanya dapat di manusia, dan makanya penyebarannya juga antar manusia, itu prevalensinya paling banyak. Kemudian gejalanya seperti apa? Jadi pasien yang terinfeksi oleh Salmonella typhi ini itu biasanya akan sebagian besar gitu ya merasakan yang namanya demam atau biasa disebut typhoid fever gitu, karena demamnya itu khas ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut di slide berikutnya bagaimana ciri-ciri demam jika pasien tersebut tifoid. Sakit kepala ya, nyeri abdomen ya, ini khas sekali untuk infeksi saluran cerna ya. Kemudian bisa terjadi konstipasi atau terjadi diare. Jadi bisa dua-duanya ya. Bisa konstipasi bisa, saluran atau diare juga bisa. Ini dia ya, tanda karakteristik demamnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau ini adalah jenis demam ya. Jenis demam itu ada yang namanya intermittent, jadi dingin, kemudian panas lagi, dingin lagi, panas lagi gitu ya. Suhu tubuhnya dingin lagi, panas lagi, sampai suhu tubuhnya dingin terus gitu ya. Jadi, nah seperti itu, atau itu namanya intermittent fever, jadi kadang panas, kadang dingin gitu ya, kadang-kadang normal maksudnya. Kemudian ada yang namanya remittent fever. Remittent fever itu mulai dari suhu normal, kemudian tinggi, agak hangat, kemudian tambah tinggi lagi, kemudian turun lagi hangat, dan semakin tinggi gitu ya. Nah, untuk karakteristik demam tifoid itu seperti ini, yang remittent fever ya. Jadi demamnya itu berkepanjangan, bisa demam ringan hingga berat ya. Demamnya itu naik secara bertahap, biasanya misalkan minggu pertama itu hanya sampai 39 gitu ya. Tapi dia turun, tapi nanti naik lagi tuh demamnya jadi semakin tinggi gitu. Biasanya itu remittennya itu ya mulai dari minggu kedua. Dan biasanya demam pada tifoid ini itu terjadi pada sore atau malam hari. Rata-rata itu sampai 40, bahkan ada yang sampai 41 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian nah selain demam gitu ya, ada juga gejala-gejala yang lain. Seperti ada di lidahnya itu ada kayak bercak-bercak putihnya. Kemudian ada gangguan saluran cerna seperti tadi bisa diare ya, atau bisa juga konstipasi. Kemudian menggigil ya. Kemudian ada beberapa yang ini keluar bintik-bintik, rash ya, keluar bintik-bintik dari sekitar perutnya. Kemudian ada pembekakan dari hati dan juga empedu gitu ya. Jadi kalau ditekan di area
bagian dekat hati atau empedu itu akan terasa nyeri gitu. Kemudian apalagi ya? Biasanya sekitar kuadran kanan, kan hati ada di sebelah kanan ya. Nah, tadi kan bisa diare, bisa konstipasi ya. Kalau diare otomatis karena ususnya itu terstimulasi karena adanya bakteri gitu ya. Jadi lebih motilitasnya lebih tinggi sehingga terjadi diare, atau bisa juga terjadi konstipasi ya. Konstipasi itu terjadi jika terjadi peradangan atau adanya inflamasi ya. Ada inflamasi di dalam saluran usus, ada inflamasi, biasanya timbul radang tuh. Timbul radang, nah maka si jarak antar ususnya itu akan menjadi sempit ya. Jadi fesesnya itu sulit keluar, terjadi konstipasi. Atau bisa juga pada yang sudah lebih parah lagi terjadinya ulcer atau tukak di dalam ususnya ya. Makanya kenapa kalau pada pasien dengan tifoid itu makannya harus bubur dulu gitu ya, karena nggak enak perut dan sebagainya ya, dan takutnya sudah ada tukaknya, kalau makannya tidak yang lembut-lembut dulu malah makin memperparah terjadinya tukak ini. Nah, masa inkubasi dari tifoid ini selama 7-14 hari ya. Jadi baru terlihat gitu ya setelah terinfeksi, misalkan infeksinya tanggal 1 gitu ya. Nah, baru terlihat ciri-ciri atau gejala, menimbulkan gejalanya itu pada hari ke-7 sampai hari ke-14. Nah, tadi disebabkan oleh apa? Pasien dengan tifoid itu disebabkan oleh yang namanya Bacillus salmonella. Nah, Bacillus salmonella ini dia merupakan bakteri gram negatif, sifatnya aerob dan anaerob fakultatif ya. Jadi bisa dengan oksigen atau tanpa oksigen hidupnya. Dia tidak berkapsul, tidak membentuk spora, namun dia memiliki fibria ya. Jadi ini ya, memiliki fibrianya untuk memudahkan dia berjalan ya. Oke, selanjutnya prevalensi di seluruh dunia ya. Kita bisa lihat di sini itu ada benua-benua yang ada di dunia ya. Ada benua Asia ya, Afrika, Australia ya, Eropa, kemudian Amerika. Nah, bisa lihat ada yang terkena endemik ya. Kasus endemik itu banyaknya di Amerika Selatan, di benua Afrika, dan di benua Asia. Nah, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia di sini juga termasuk daerah endemik ya. Dan ada juga daerah yang sudah terreport bahwa adanya multidrug resistant gitu ya. Contohnya yang oranye ini di Asia itu ada di Cina ya, yang multidrug resistant. Kemudian contohnya ini ada di Afrika Selatan, ada di Nigeria ya. Kemudian ini ada di Malaysia juga ada terjadi multidrug resistant. Kemudian sudah ada juga yang terreport bahwa ada yang sudah resisten asam naliksidat ya, yaitu di India dan di Vietnam ya. Jadi daerah endemik yang banyak sekali ya, berarti prevalensinya di seluruh dunia juga tinggi, karena kalau menurut WHO tahun 2018 itu ada sekitar 11-20 juta orang yang menderita tifoid, dan dari 20 juta itu sekitar 128.000 itu orang meninggal karena ya setiap tahunnya gitu. Berarti kan tipes ini juga penyakit yang harus diperhatikan gitu ya, karena bisa menyebabkan orang tersebut sampai meninggal. Terutama untuk daerah-daerah yang sudah resisten terhadap obatnya, berarti kan harus dicari lagi, dilihat lagi obat apa yang belum resisten terhadap penyakit tifoid ini. Ya, ini
bakteri Salmonella typhi ini masuk ke dalam saluran cerna gitu melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. STP ini dia akan masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke lambung. Nah, Salmonella typhi itu tahan terhadap asam lambung sehingga dia bisa langsung masuk ke usus. Nah, masuk ke usus, dia diam di mukosa usus, namanya itu di mukosa usus pada ileum terminalis. Kemudian Salmonella typhi itu akan berkembang biak di ileum terminalis ini. Nah, karena perkembangbiakan STP di ileum terminalis ini menyebabkan gejala inflamasi ya. Inflamasi itu salah satu gejalanya adalah pembengkakan ya, sehingga diameter ususnya itu menjadi lebih kecil sehingga dapat terjadi konstipasi. Nah, selain menetap di ileum terminalis ini, STP juga dapat menembus sel-sel epitel, terutama M sel. Dan STP ini akan berkembang biak juga di fagosit oleh sel-sel fagosit, terutama yang namanya makrofag. Nah, STP dapat bertahan hidup serta dapat berkembang biak di dalam makrofag ini. Kemudian bersama makrofag dia akan dibawa ke yang namanya plaque pair ileum distal, dan kemudian juga dapat dibawa ke yang namanya kelenjar getah bening mesentrika atau mesentric lymph node. Nah, STP yang berada di makrofag ini akan masuk ke peredaran darah atau sirkulasi darah melalui ductus thoracikus yang namanya itu dalam makrofag ya. STP-nya masih dalam makrofag, akhirnya masuk ke peredaran darah lagi. Nah, ini disebut bakterimia yang pertama. Nih, di bakterimia pertama ini itu mulailah STP itu menginfeksi tapi belum ada gejala ya, atau asimptomatik. Nah, bakterimia 1 itu asimptomatik atau biasa disebut masa inkubasi. Nah, periode inkubasi ini terjadi selama 7 sampai 14 hari ya, walau terkadang ada juga ada gejala sedikit demam dan timbulnya rash atau kemerahan. Nah, setelah di peredaran darah, STP ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, dan biasanya STP ini akan berkolonisasi itu di organ-organ retikuloendotelial namanya, seperti hati, limfa, juga sumsum tulang. Nah, selain itu, dia juga dapat mereplikasi di dalam makrofag. Nah, setelah periode replikasi, misal sudah replikasi di organ-organ, terus mereplikasi juga di dalam makrofag, itu akhirnya akan menyebar lagi ke peredaran darah yang disebut dengan bakterimia yang kedua. Biasanya pada masa ini inkubasinya selesai atau nanti akan menimbulkan beberapa manifestasi klinik atau mulai timbul gejala-gejala khas terkait Salmonella typhi, seperti demam yang intermittent, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri abdomen, kemudian juga akhirnya dia beredar ke seluruh tubuh secara luas, kemudian juga kembali ke plaque pair ya. Dari di sini akan menimbulkan ulcerasi ya, ulcerasi pada usus ya, sehingga terjadinya luka pada usus, bisa juga sampai terjadi nekrosis dan iskemia karena proses inflamasi tersebut. Nah, bakterimia ini ya, yang kedua ini jika tidak diobati dengan antibiotik ya, berarti sekitar minggu kedua atau minggu ketiga gitu ya, akan gejala semakin berat, atau kalau misalkan pada saat itu sembuhnya itu karena
adanya sistem imun tubuhnya yang baik gitu, tapi bisa menetap ya, menetap di usus ini dan nantinya bisa kambuh kembali, atau jika ada kesempatan itu akan berproliferasi kembali ya, bisa di usus, bisa tinggal atau menetap di organ-organ retikuloendotelial seperti hati ya, kemudian empedu dan sumsum tulang ya. Jadi terkadang-kadang memang banyak yang kalau sudah kena tipes gitu ya, suka jadi lagi gitu tipesnya, suka kambuh lagi. Nah itu besar kemungkinan bakteri STP-nya itu masih ada di dalam tubuh gitu ya, menetap di organ-organ sistem retikuloendotelial ini. Jadi belum terbunuh sampai habis seperti itu. Nah, diagnosisnya ya, untuk diagnosis Salmonella typhi, adanya Salmonella typhi atau pada penyakit tifoid ini ya ditegakkan bahwa pasien tersebut sakitnya tifoid gitu ya. Itu dari mana? Utamanya sih dari darah ya, walaupun dari feses juga bisa. Kenapa dari darah? Karena lebih cepat terdeteksi dari darah ini dibandingkan dari feses, karena dari feses itu baru kelihatan ada di feses gitu ya, si bakterinya itu pada mulai dari minggu ketiga ya, minggu ketiga setelah masa inkubasi ya. Tapi kalau dari darah udah mulai dari mulai terjadinya gejala itu harusnya sudah ada terdeteksi di darah. Yang dilihat adalah jumlah leukosit dan jumlah trombositnya untuk darah lengkap terutama ya. Kemudian Widal test ya, ini tes tifoid yang paling sering digunakan ya, Widal test. Kemudian ada Tubek test, kemudian ada Salmonella IgM. Nah, jika terlihat adanya komplikasi itu dapat dilihat dari nilai SGOT SGPT-nya itu biasanya tinggi ya. Jika sudah tinggi itu bisa terjadi atau sudah terjadi yang namanya hepatitis tifosa, ada yang namanya hepatitis tifosa. Kemudian jika kadar enzim amilase dan lipasenya juga tinggi, itu terjadi namanya pankreatitis. Dan jika ternyata nilai Hb-nya sangat turun, sangat rendah, itu ada kemungkinan adanya pendarahan di dalam saluran cerna, di dalam ususnya itu ya. Awalnya kan hanya tukak ya, atau hanya ulcer saja, tapi bisa semakin besar ya. Nah, jika tukaknya semakin besar itu dapat menyebabkan pendarahan. Nah, kenapa sih bisa sampai terjadi SGOT SGPT tingginya atau hepatitis tifosa? Kan nanti tadi di patofisiologinya itu sudah terlihat bahwa endotoksin dari si tifoid ini itu menyebabkan hepatomegali gitu ya. Nah, hepatomegali ini maksudnya endotoksin ini masuk ke hepar atau ke hati, kemudian menyebabkan hepatomegali, ya, pembengkakan pada hati, maka dapat meningkatkan kadar SGOT atau SGPT. Nah, tes spesifik ya yang tadi itu adalah Widal test ya. Widal test itu tesnya adalah reaksi aglutinasi. Aglutinasi itu adalah reaksi aglutinasi, berarti reaksi penggumpalan ya antara antigen dengan aglutininnya. Jadi kalau semakin menggumpal gitu ya, jumlah gumpalnya semakin besar, maka si bakterinya itu berarti semakin banyak di dalam darahnya tersebut. Itu kalau Widal test. Kalau uji Tubek atau Tubek test itu yang dilihatnya adalah keberadaan antibodinya, terutama antibodi IgM. Kalian sudah belajar imunologi ya, bahwa antibodi IgM itu adalah antibodi yang terjadi ketika infeksi awal gitu ya. Jadi ketika lagi aktif-aktifnya gitu. Jadi kalau terdeteksi IgM itu maka menandakan fase awal dari demam tifoid akut.
Nah, tadi pencegahannya secara garis besar sudah diinfokan ya, bahwa intinya adalah ini ya, adanya sanitasi dan higiene yang baik dari kita gitu ya, agar tidak, terutama dari yang sedang tetangganya atau lingkungan sekitarnya lagi terinfeksi tipes gitu ya. Jadi harus menjaga sanitasi dan higiene yang lebih baik. Kemudian ada juga nih, sudah ada vaksinnya ya. Vaksin tifoid itu sudah ada. Biasanya direkomendasikan untuk anak usia 2 tahun ya, dan direkomendasikan setiap 3 tahun sampai anak tersebut berusia 18 tahun ya. Kenapa ke anak gitu ya, karena walaupun dewasa juga bisa terserang tifoid, tapi kejadian tifoid ini gitu paling banyak pada anak-anak, terutama anak-anak usia 5 tahun ke bawah gitu. Nah, ada 2 jenis vaksin tifoid yang direkomendasikan oleh pemerintah dan WHO. Itu vaksin tifoid itu yang bisa melalui suntik ya, bisa juga melalui oral atau diminum ya. Jadi untuk yang disuntikan itu isinya adalah antigen bakteri yang dimurnikan. Jadi bakterinya itu sudah mati ya. Itu untuk usia di atas 2 tahun. Sedangkan untuk tifoid oral ya, atau yang diteteskan saja, itu isinya adalah bakteri yang dilemahkan. Jadi belum sepenuhnya mati, sehingga rekomendasinya itu hanya untuk usia di atas 5 tahun. Ya, jadi bagi adik-adiknya gitu ya, yang masih punya adik kecil, terutama kurang dari 18 tahun, ya, coba direkomendasikan untuk menggunakan vaksin tifoid ya, biar terhindar. Ya, selanjutnya kita ke pengobatan. Ya, pengobatan itu ada terapinya non-farmakologi, ada juga secara farmakologi ya. Kita lihat dulu secara non-farmakologi harus diet apa? Yang pertama adalah harus diet tinggi kalori, tinggi protein. Jadi makanan yang pasien tersebut makan harus kalorinya tinggi dan proteinnya tinggi ya. Ini untuk mencegah penurunan sistem imunnya, kemudian mencegah atau untuk regenerasi jaringan-jaringan yang rusak ya. Itu harus tinggi kalori dan tinggi protein, tapi untuk serat harus rendah ya. Jangan terlalu banyak makan serat dulu jika pasien tersebut menderita tifus ya, karena tadi tifus itu dia menyerangnya di usus ya, dapat sampai terjadi ulcer atau tukak. Maka rendah serat ini disarankan agar kerja ususnya tidak terlalu berat ya. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya ada 2 jenis terapi simptomatik dan terapi kausal ya. Dari namanya saja sudah terlihat ya. Terapi simptomatik berarti terapinya itu sesuai dengan simptom atau gejala yang ada. Tadi salah satu gejala yang paling sering adalah dia demam, nyeri kepala ya. Itu kita bisa berikan antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen gitu ya. Kemudian kadang sering juga terasa mual ya, karena infeksi saluran cerna biasanya ada aja ya perasaan mual-mual. Itu bisa diberikan yang namanya antiemetik seperti domperidon, metoclopramid, atau kalau parah banget gitu bisa diberikan ondansetron. Nah, selain terapi simptomatik, ada juga yang namanya terapi kausal atau terapi penyebabnya. Tadi tifoid ini disebabkan oleh Salmonella typhi. Salmonella typhi ini adalah suatu bakteri ya. Maka bakteri ini diterapinya oleh antibiotik ya. Antibiotik apa? Kita lihat. Ini ya adalah pilihan antibiotiknya. Ini berdasarkan Permenkes terbaru ya tahun 2021 untuk terapinya. Ada terapi pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga.
Ya, kalian sudah tahu ya harusnya untuk target farmakoterapi itu pasti untuk yang awal kita lihat di pilihan pertama dulu ya. Kalau pilihan pertama ternyata kontraindikasi pada pasiennya atau ternyata sudah resisten gitu, kalau dari misalkan di uji kultur gitu ya, diuji sensitivitas bakteri ternyata sudah resisten, baru pindah ke pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nah, pilihan pertama itu diberikan chloramphenicol ya. Jadi lini pertamanya masih chloramphenicol oral 500 mg setiap 6 jam. Kemudian ini pada dewasa ya. Kalau pada anak dihitung berdasarkan berat badan anaknya. Sama ya, setiap 6 jam juga. Atau ternyata anaknya ada yang tidak bisa diberikan chloramphenicol. Itu bisa diberikan cotrimoxazole atau trimetoprim atau amoxicillin ya. Jadi kalau pada anak memang harus diperhatikan dulu anaknya umur berapa tahun ya, kemudian ada alergi atau tidak dan sebagainya ya. Pilihan keduanya bisa ciprofloxacin. Nah, ini bagusnya cipro itu ada yang oral, ada yang intravena ya. Kalau misalkan di rumah sakit gitu bisa digunakan yang secara intravena. Pilihan ketiganya adalah ceftriaxone ya. Lama pengobatannya biasanya 5 hari, tapi dengan catatan bebas demam. Maksimal biasanya diberikan selama 14 hari. Jadi dilihat dulu, misalkan kalau 5 hari setelah diberikan antibiotik itu sudah mereda, terutama demamnya sudah tidak ada demam, itu cukup 5 hari, tapi kalau dirasa masih ada gejala, itu diberikan antibiotiknya itu selama 14 hari. Nah, tadi kenapa ya ada chloramphenicol itu harus hati-hati efek sampingnya, karena dapat mensupresi sumsum tulang, terutama untuk pasien anak-anak ya. Jadi hati-hati untuk penggunaannya. Jika lebih dari 7 hari harus diikuti dalam pemeriksaan sediaan apus darah tepi. Kemudian hati-hati tidak boleh pada pasien dengan jumlah leukosit kurang dari 2000 per IU ya. Jadi pasti sih kalau akan diberikan antibiotik itu ada hasil cek lab awal dulu ya. Jadi ini harus hati-hati untuk penggunaan chloramphenicol ya. Selanjutnya kita ke kolera ya. Penyakit kolera itu di Indonesia itu endemik, tapi lebih endemik di Afrika ya. Nah, ini kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri yang namanya Vibrio cholera. Nah, infeksinya itu bisa ringan atau bahkan tanpa gejala, tapi juga bisa sangat-sangat parah ya. Lihat dari sini bahwa gejala utamanya adalah diare akut. Oke, untuk penyebabnya itu tadi sudah disinggung di awal ya. Kolera ini penyebabnya adalah Vibrio cholera. Gampang ya ngafalinnya ya. Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera ya. Ini merupakan bakteri enterotoksin. Gejalanya adalah yang utama diare ya. Untuk kolera ini paling terlihat adalah diare, terjadi gastroenteritis, dan terjadinya diare sekretorik atau biasa disebut watery diarrhea. Nah, apa sih bedanya diare sekretorik sama eksudatif ya biasanya ya? Kalau diare sekretorik itu diare yang terjadi karena adanya gangguan transport elektrolit ya, baik absorpsinya yang kurang ataupun sekresinya yang meningkat gitu ya dari usus ya. Karena apa? Karena toksinnya ini, toksin bakterinya yang menyebabkan gangguan transport elektrolit tersebut. Biasanya itu yang namanya diare sekretorik ya kelihatan namanya diare watery diarrhea, itu biasanya volumenya banyak, cair gitu, tapi tidak ada darahnya gitu. Jadi hanya cairan, diarenya itu cairan yang keluar gitu. Dan walaupun tidak makan, tidak minum, itu diarenya tetap keluar ya. Kalau diare eksudatif itu
dia ada inflamasi ya atau ada radang di ususnya. Seperti tadi yang tifoid itu karena adanya radang. Vibrio cholera ini dia merupakan bakteri gram negatif, kemudian sifatnya anaerofakultatif, dan dia memiliki flagela. Ya, ini bentuknya ya beda sama yang tadi salmonella ya. Ini prevalensinya, prevalensi terjadinya kolera ya berdasarkan WHO tahun 2016 itu yang paling baru itu yang terlihat adalah banyaknya di benua Afrika dan benua Asia ya. Nah, di Indonesia itu tidak prevalensi kolera tidak terlalu banyak, hanya daerah-daerah pedalaman yang memang sanitasi dan higieninya itu kurang baik ya. Kalau di kita tuh rata-rata daerah Papua sini ya. Nah, paling banyak itu terreport di Afrika, kemudian di India ya, dan di Cina ya, itu paling banyak. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kasusnya paling banyak di Asia itu pada tahun 2017 ya. Kemudian di Amerika juga lumayan. Nah, yang konsisten gitu ya dari tahun zaman dulu gitu, dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2017 di sini itu banyaknya di Afrika ya. Memang yang paling terlihat di berita-berita gitu kolera itu paling banyak di Afrika ininya terjadinya ya, daerah endemisnya. Patogenesis dari Vibrio cholera dimulai dari ketika Vibrio cholera ini masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Kemudian dia dapat melewati asam lambung, ya, jadi dia tahan asam sehingga dapat terus melanjutkan perjalanan ya ke usus halus. Nah, di usus halus ini bakteri akan melakukan pelekatan ke dalam permukaan mukosa sel epitel usus halus itu dengan cara kemotaksis, kemudian juga dengan cara perlekatan melalui outer membran sel. Jadi sudah kemotaksis, kemudian dia menempel dengan outer membran selnya. Nah, Vibrio cholera ini di permukaan sel epitel itu akan mengeluarkan yang namanya toksin. Ada yang namanya TCP atau toxin coagulated pilus, kemudian dan akhirnya nanti sel beradherens ya. Sel beradherens itu akan berikatan dengan sel permukaan sel epitel, akhirnya akan mengaktifasi yang namanya kolera toksin. Nah, kolera toksin inilah nanti yang akan masuk ke dalam sel epitel. Nah, ini adalah sel epitel yang sudah diperbesar ya, jadi melihat keadaan sel epitel ini tadi adalah mukosanya, ya ini adalah di dalam sel epitelnya. Nah, di permukaan tadi akhirnya kan mengaktifasi kolera toksin. Kolera toksin itu ada kolera toksin A dan ada juga kolera toksin B. Jadi nanti mereka punya perannya masing-masing ya. Diawali oleh kolera toksin B. Nah, kolera toksin B itu akan berikatan dengan reseptor gangliosit yang ada di permukaan sel epitel, mukosa sel epitel ini. Nah, kemudian akhirnya karena sudah teraktivasi dengan reseptor, kolera toksin ini bisa masuk ke dalam sel epitelnya, kemudian dia mengalami beberapa perubahan gitu ya. Nah, ini tidak perlu terlalu jelas
dihafalkan, intinya adalah nanti akhirnya kolera toksin ini terjadi translokasi pada subunit A-nya, sehingga hanya siti A saja yang tertinggal. Ini siti A ini nanti akan mengaktifkan secara enzimatis adenilat siklase. Nah, adenilat siklase ini akan meningkatkan konsentrasi intraseluler dari CAMP. Nah, peningkatan konsentrasi intraseluler CAMP itu atau CAMP itu fungsinya dia adalah seperti second messenger gitu ya, intracellular second messenger. Nah, nanti dia adalah akan memberi perintah kepada protein kinase, itu adalah untuk meningkatkan sekresi ya. Jadi sekresi atau pengeluaran klorida dan bikarbonatnya ini ditingkatkan, dan juga nanti dia akan menghambat nih ya, ada tanda kali ya, akan menghambat absorpsi dari natrium klorida ya. Jadi ada yang dikeluarkan, meningkatkan sekresi dan menghambat absorpsi, sehingga nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sekresi cairan isotonik usus halusnya akan lebih besar daripada absorpsi cairan isotonik dari ususnya gitu ya. Jadi makanya terjadilah watery diarrhea gitu. Jadi terlalu banyak elektrolit yang dikeluarkan. Nah, waktu inkubasinya itu cepat ya. Untuk kolera itu bisa dimulai sebelum 1 hari gitu, sekitar 12 jam setelah infeksi itu sudah bisa menimbulkan gejalanya, tapi ada juga yang sampai 5 hari. Gejalanya yang pertama adalah dehidrasi. Ini yang paling terlihat. Dehidrasi dapat terjadi mulai dari 4-12 jam setelah diare pertama ya, atau setelah adanya mual muntah. Tadi juga terjadi mual muntah ya, karena adanya ketidakstabilan di saluran cerna, kemudian terjadi diare ya. Waktu inkubasinya itu tadi dari 12 jam atau 1 hari sampai 3-5 hari ya, itu bisa terjadi diare. Apa yang terjadi jika tadi ya kekurangan karbonat, kalium, klorida, dan natrium gitu ya. Pertama adalah jika kekurangan karbonat ya. Ketika kekurangan karbonat biasa dijumpai tipe pernafasan Kussmaul ya. Nah, asidosis metabolik terjadi karena kehilangan karbonat. Jika kehilangan karbonat itu akan menyebabkan penurunan pH. Hal ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal akut seperti nekrosis tubulus akut karena kondisi perfungsi dari ginjalnya sendiri. Kemudian kekurangan kalium itu bisa menyebabkan disfungsi dari otot-otot ya, seperti jadi kram, terus jadi lemes terus gitu ya. Kemudian detak jantungnya tidak abnormal. Kemudian kekurangan klorida dan natrium itu bisa menyebabkan sakit kepala gitu, tidak keseimbangannya buruk, disorientasi. Kemudian peningkatan keparahan itu bisa sampai kekurangan elektrolit dan juga air di dalam darah juga ya. Nah, hati-hati jika terjadi dehidrasi yang berat, itu bisa terjadi yang namanya hypovolemic shock ya, sehingga penurunan dari tekanan darah, dan ini bisa menyebabkan kematian ya. Makanya dehidrasi itu jangan dianggap remeh seperti itu ya. Faktor risiko itu ada yang meningkatkan keparahan dari penyakit kolera. Yang pertama adalah jika seseorang tersebut menderita aklorhidria atau kondisi di mana ketika lambungnya tidak dapat menghasilkan asam klorida.
Dalam suatu penelitian disebutkan jika di dalam lambung tersebut tidak dapat atau tidak ada asam klorida, maka jumlah Vibrio cholera yang dapat menembus hingga ususnya itu lebih besar dibandingkan jika ada asam lambung. Kemudian golongan darah O ya. Seseorang dengan golongan darah O itu lebih rentan terjangkit penyakit kolera dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Karena disebutkan berdasarkan penelitian itu seseorang dengan golongan darah O dapat mengaktifkan CAMP yang lebih besar dibandingkan dengan golongan darah lainnya gitu ya. Jadi tadi di patogenesis sudah disebutkan jika peningkatkan siklik AMP itu dapat meningkatkan sekresi dari klorida ya dan mengurangi absorpsi dari natrium ya. Jadi tingkat keparahan penyakit koleranya akan lebih besar. Dan yang terakhir tentu saja jika sanitasinya yang buruk gitu ya, maka dapat meningkatkan keparahan dari kolera ini. Diagnosisnya seperti apa? Ya, beda tidak sama tifoid tadi. Kalau misalkan diagnosisnya yang utama adalah dari feses dan darah. Biasanya sih melalui darah terlebih dahulu ya, karena biasakan feses itu kan hasilnya tidak bisa langsung, harus diinkubasi dulu gitu ya. Dari darah, bisa dari darah verifer lengkap, ureum kreatinin, elektrolit ya, analisis gas darah, dan dari imunoassay atau melihat adanya toksin bakteri ya. Tapi bisa juga diagnosis juga melalui feses, nanti dibiarkan fesesnya di tiosulfat sitrat bile salt sukros agar ya. Jika tumbuh berarti positif dia menderita kolera. Selanjutnya ke pengobatannya ya. Sebelum kita berlanjut ke pengobatan non-farmakologi, untuk kolera ini ternyata bisa dicegah ya. Pada saat apa kita menggunakan pencegahan kolera itu adalah biasanya jika kita individu yang tinggal ya atau akan tinggal di daerah endemik kolera atau berkunjung ke sana. Jadi sebelum berkunjung atau sebelum tinggal di sana daerah endemik tersebut ya, walaupun bukan di Indonesia, misalkan ada yang bertugas ke Afrika gitu ya, bisa menggunakan dulu vaksin kolera ya. Vaksin kolera ini digunakan secara oral, biasa dikenal dengan oral kolera vaksin atau OCV. Nah, untuk pengobatan kolera sendiri itu kan kolera itu dia tadi gejala utamanya adalah watery diarrhea atau diare dengan banyaknya keluar cairan dan ion-ion. Jadi biasanya terjadi dehidrasi. Maka terapi utama yang diberikan adalah dengan cara rehidrasi. Bisa parenteral, bisa secara oral. Sebelum menentukan terapi rehidrasi apa yang sesuai, kita perlu menetapkan tingkat kehilangan cairan. Ya, jadi ini tuh termasuk dehidrasi tingkat apa? Seperti yang tabel yang tadi sudah dilihat ya, ada rendah atau ringan ya. Dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat ya. Ditentukan dulu jenis dehidrasinya, baru bisa menentukan rehidrasi apa yang paling sesuai. Di tabel yang tadi juga sudah ada ya contoh-contoh rehidrasinya. Kemudian lihat juga apakah pasien tersebut kehilangan berat badan sebanyak 9-10%. Jika iya, itu harus mendapatkan pergantian cairan IV, biasanya dengan larutan ringer laktat atau dengan larutan NaCl fisiologis. Kemudian komponen-komponen yang harus ada di cairan rehidrasi tersebut yaitu adalah ion-ion yang sering keluar ketika terjadi dehidrasi, yaitu seperti ion natrium, kalium, klorida, air sendiri, dan adanya glukosa.
Ya, kemudian ini adalah terapi secara farmakologi. Ya, untuk terapi secara farmakologi seperti tadi yang kolera ada terapi simptomatik atau terapi untuk mengatasi gejalanya. Kemudian ada juga terapi untuk penyebabnya ya, karena penyebabnya tadi adalah Vibrio cholera, maka obat yang diberikan adalah antibiotik ya. Antibiotik diberikan itu ada yang first line, ada yang alternatif, kemudian dibagi lagi menjadi untuk umur di bawah 8 tahun dan untuk umur di atas 8 tahun juga dewasa. Untuk terapi simptomatik itu ada yang namanya antimotilitas atau obat yang dapat mengurangi gerakan peristaltik usus ya, jadi tidak terlalu diare gitu ya. Contohnya adalah loperamid. Kemudian ada juga yang namanya obat antispasmodik atau antispasmolitik. Jadi ini mengurangi kram perut gitu ya, atau nyeri perut, mules-mulesnya gitu ya. Contoh obatnya ini adalah hyosin N-methyl bromid, kemudian ada juga ekstrak belladonna, ada juga papaverin ya. Kalau misalkan nama patennya itu contohnya adalah Spasmal ya, itu adalah kombinasi dari papaverin. Kemudian yang terakhir adalah obat yang dapat sebagai pengeras feses ya, atau jadi untuk yang tadinya fesesnya lunak untuk dikeraskan gitu. Contohnya adalah yang obat-obat anti diare yang umum ya, seperti kaolin pektin, antapulgit gitu. Itu bisa digunakan sebagai terapi simptomatiknya. Kemudian untuk antibiotiknya, untuk first line-nya itu gunakan cotrimoxazole oral ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang umur 8 tahun ke atas itu bisa cotrimoxazole, bisa juga tetrasiklin, tapi hati-hati ya, tetrasiklin pada anak-anak itu harus 8 tahun ke atas. Kenapa? Karena tidak direkomendasikan tetrasiklin itu untuk anak di bawah 8 tahun karena tetrasiklin dapat menimbulkan pewarnaan gigi, jadi giginya tuh jadi agak berwarna kuning. Nah, lama pemberian antibiotik yang disarankan sekitar minimal 3 hari dan rata-rata diberikan selama 5 hari. Nah, ada alternatif obatnya juga yaitu erythromycin secara oral untuk 8 tahun ke atas. Yang direkomendasikan selanjutnya adalah ciprofloxacin, tapi tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 12 tahun ya. Coba cari kenapa sih ciprofloxacin tidak boleh diberikan pada anak 12 tahun ya, nanti coba dicari. Ya, untuk materi kali ini cukup sekian ya. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini, bisa dilihat secara lebih lengkap ya di referensi-referensi ini atau referensi lain ya. Jadi jangan mengandalkan materi di sini gitu ya. Harus belajar juga untuk membuka referensi-referensi lainnya. Dari saya cukup kesekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.